datang di Dunia Bidan. Oke, kita kali ini bakalan bahas tentang ini ya, yang ada di sini. Sampai sini, sampai bawah. Iya. Jadi kita bakalan bahas, bukan membahas merek-merek ini ya. Ini ada banyak merek ya, banyak sekali merek di sini. Akan tetapi kita akan bahas tentang apa itu dan bagaimana atau kapan kita memberikan semua ini, yaitu apa? Makanan pendamping ASI ya. Tunggu saja nanti ya. Oke, jangan kemana-mana, ikuti terus Dunia Bidan. Oke, kita bahas sekarang tentang apa itu MPASI. MPASI itu adalah makanan padat ya, makanan padat ataupun cair itu yang diberikan pada periode penyapihan, yaitu pada saat ASI itu sudah tidak mencukupi lagi untuk diberikan pada anak, jadi perlu tambahan yang lain. Kemudian MPASI itu mempunyai banyak tujuan ya. Tujuan yang pertama yaitu pemenuhan kebutuhan gizi ya. Jadi pemenuhan kebutuhan gizi si anak yang semakin meningkat, akan tetapi ASI udah tidak mencukupi lagi. Akhirnya kita akan memberikan MPASI. Tujuan yang kedua yaitu sebagai pendidikan. Jangan berpikir bahwa pendidikan itu hanya di bangku sekolah ya. Jadi untuk pendidikan anak ya, itu dimulai juga atau distimulasi juga dari pendidikan dari makan ini. Jadi diajarkan anak untuk belajar makan, bagaimana sih makan yang benar ya, mengenalkan rasa, mengenalkan tekstur, kan teksturnya kan udah beda ya, beda antara ASI dengan susu cair itu dengan ASI ya, ASI dengan MPASI ya. Jadi diajarkan juga atau didikan juga tentang disiplin makan, juga selera makan. Berikutnya lagi yaitu kita bertujuan untuk psikologis. Apa itu maksudnya? Itu untuk kepuasan anak ya. Anak kalau udah makan, udah kenyang, itu termasuk pada psikologis. Psikologis yang lainnya yaitu interaksi ya, interaksi anak dengan ibunya ya secara otomatis atau sebagai orang yang menyuapi ya. Adanya interaksi, makanya kalau kasih MPASI itu jangan sambil bawa gadget ya. Jadi benar-benar kita ada interaksi dengan si anak. Kapan sih saat yang tepat untuk diberikan MPASI? Yang pertama adalah anak itu sudah bisa menyangga kepala. Jadi kepala udah bisa disanggah, udah bisa menyangga kepala dengan tegak ya. Yang kedua, itu seorang anak udah bisa duduk ya. Jadi duduknya tidak terlalu tegak juga nggak apa-apa, dengan sedikit bantuan atau sanggaan ya. Jadi nggak apa-apa kalau duduknya belum terlalu tegak ya. Yang ketiga, seorang anak udah bisa atau nggak ada respon ketika ada sindrom didekatkan, itu dia udah ada respon untuk membuka mulut. Keempat, ada keinginan untuk meraih makanan yang ada di dekatnya. Dan ini pada saat umur dia itu 6 bulan. Syarat pemberian MPASI, apa saja sih syaratnya? Yaitu yang pertama adalah adekuat ya. Adekuat itu cukup ya, cukup memenuhi makronutrien maupun mikronutrien ya. Jadi kecukupan gizinya, jadi cukup untuk karbohidrat, protein, terus yang mikronutrien itu misalkan besi itu dan sebagainya ya. Jadi mineral-mineral yang lain gitu. Yang kedua yaitu higienis. Jadi bagaimana cara penyajiannya, kebersihannya, pencucian bahannya, peralatannya, itu semuanya termasuk higienitasnya. Jadi semuanya itu juga harus terpenuhi. Yang ketiga itu adalah responsive feeding. Apa yang dimaksud responsive feeding? Itu dalam pemberian MPASI itu harus ada respon ya. Jadi antara pemberi, jadi jangan kayak robot ya. Ketika memberikan makanan tambahan ini, misalkan Bunda sambil chatting ya, lihat-lihat yang namanya internet itu, anaknya dikasih makan sampai gini, itu nggak boleh. Jadi harus ada eye contact ya, harus ada kita ngobrol sambil diajak ngomong. Nah itu termasuk yang namanya responsive feeding. Jadi sambil disuapi
ngomong. Oke. Berikutnya lagi yaitu tepat waktu. Tepat waktu ini kapan dia diberikan? Dia terjadwal waktunya. Jadi kita pemberian itu pada saat dia sedang benar-benar membutuhkan makanan dalam keadaan lapar, ya. Jadi ada jadwalnya tersendiri, ya. Nanti akan dibuatkan jadwal untuk pemberian makanan tambahan ini. Jadi kalau pemberiannya itu nggak tepat jadwal, nggak tepat waktu, anak kenyang dikasih makan, otomatis dia nggak mau, ya. Sekarang kebutuhan MPHSI untuk anak ya usia 6 sampai dengan 9 bulan. Oke, untuk anak usia 6 sampai dengan 9 bulan dia butuh 600 kilokalori per hari. Dan ini dengan tekstur yang pur ya, jadi itu kayak macam apa ya, bubur susu ya, yang semacam bubur susu itu bisa diberikan. Terus pemberiannya itu sebanyak 2 sampai 3 sendok makan. Sampai dengan kita juga masih bisa diberikan sampai dengan kalau memang anaknya doyan makan itu diberikan sampai dengan setengah mangkok ukuran 250 ml. Ini diberikan pada anak ya 2 sampai 3 kali sehari ya, dengan selingan itu 1 sampai 2 kali selingan ya. Bagaimana dengan anak usia 9 sampai dengan 12 bulan ya? Anak usia 9 sampai dengan 12 bulan itu kebutuhan kalorinya ada 800 kilokalori per hari ya. Jadi ini bisa diberikan 3 sampai 4 kali makan ya. Pemberiannya berapa jumlahnya? Jumlahnya itu setengah mangkok ya, setengah mangkok ya, sampai dengan 3/4 mangkok ya, dengan selingan itu 1 sampai 2 kali selingan. Selingan itu maksudnya selingan makan atau makanan tambahan yang lain, misalkan buah itu ya. Terus teksturnya udah mulai berubah ya, jadi seperti tim saring itu sudah bisa diberikan. Untuk usia 9 bulan sampai dengan 12 bulan itu bertahap ya. Jadi bisa mulai dari nasi tim saring, terus nasi rumat ya yang udah dirumatin gitu, menuju ke makanan orang dewasa. Dan setelah usia 12 bulan bisa diberikan makanan orang dewasa. Jadi tentang makanan tambahan pada si kecil. Oke, apabila Anda merasa sangat bermanfaat, ini silahkan like, comment, and subscribe ya. Komentar di bawah memberikan solusinya bila Anda mempunyai masalah-masalah tentang MPHSI ini. Oke, jangan lupa ya untuk like, comment,